Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang hukum-hukum ekuivalen. Sebagai tugas saya dari kelas DC yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Farid Ardianto. Mari kita bahas hukum-hukumnya. Hukum yang pertama, yaitu adalah hukum komutatif. Yaitu hukum yang melakukan penukaran posisi variabel yang berada di depan berpindah menjadi di belakang. Untuk contohnya, marilah kita lihat. Di sini kita punya P dan Q, ekuivalensi Q dan P. Jika kita amati, posisi awal mula P yang berada di depan sekarang berpindah menjadi di belakang. Sedangkan Q yang berada di akhir berpindah menjadi di depan. Untuk contoh yang kedua, kita punya P atau Q, ekuivalensi Q atau P. Jika kita bandingkan dengan di atas, kita mengetahui bahwa hukum ini hanya melakukan penukaran posisi dari variabel, tidak melakukan penukaran posisi atau penggantian prosesnya. Hukum kedua, hukum distributif. Mari lihat contoh pembahasan yang pertama. Di sini kita punya P dan dalam kurung Q atau R. Jika dilihat, P di sini akan didistribusikan dengan Q dengan operasinya dan lalu P didistribusikan dengan R dengan operasinya dan juga. Lalu kedua dari operasi ini akan digabungkan dengan atau. Jadi hasil ekuivalensi dari P dan Q atau R akan menjadi P dan Q atau dalam kurung P dan R. Hukum yang ketiga adalah hukum asosiatif, yaitu hukum yang melakukan penukaran posisi dari kurung. Mari lihat contoh pembahasannya. Di sini yang dikurung adalah P dan Q. Jika menggunakan hukum asosiatif ini, maka kurungnya akan berpindah ke belakang. Jadi yang dikurung adalah Q dan R. Tidak menutup kemungkinan jika operasinya adalah atau. Hukum ini tetap akan merubah posisinya menjadi di belakang. Hukum yang keempat adalah hukum identitas. Hukum ini berlaku jika variabel dikonjungsi dengan B atau variabel dikonjungsi dengan S, maka ekuivalensinya adalah variabel tersebut. Untuk mempermudahnya, mari kita misalkan B sama dengan 1, S sama dengan 0, dan sama dengan kali atau sama dengan tambah. Maka akan berubah menjadi variabel dikali dengan 1, maka apapun yang dikalikan 1, maka hasilnya adalah variabel tersebut. Atau variabel ditambah dengan 0. Maka berapapun yang ditambahkan 0, maka hasilnya adalah variabel tersebut. Hukum yang kelima adalah hukum ikatan. Hukum ini berlaku jika variabel disinjungsi dengan B, maka hasilnya adalah B itu sendiri. Misal B adalah 1, maka variabel ditambah dengan 1. Berapapun yang ditambah dengan 1, maka tidak mungkin hasilnya adalah 0. Contoh yang kedua adalah variabel dikonjungsi dengan S, maka hasilnya adalah S. Misal S sama dengan 0, maka akan berubah menjadi variabel dikalikan dengan 0. Berapapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0 atau S itu sendiri. Hukum ke-6, hukum negasi. Contoh pertama, P atau negasi P, maka ekuivalensinya adalah B. Jika kita misalkan P adalah 0, maka negasinya adalah 1. Jadi akan berubah menjadi 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Ingat, B sama dengan 1. Jika P adalah 1, maka negasi P-nya adalah 0. 1 tambah 0 juga adalah 1. Jadi hasilnya B. Contoh kedua, P dan negasi P, maka hasilnya adalah ekuivalensinya adalah S. Jika kita misalkan P itu adalah 0, maka negasi P-nya adalah 1. Jadi 0 dikali 1, maka hasilnya 0. Begitu pula jika P-nya adalah 1, maka negasinya adalah 0. 1 kali 0, maka hasilnya adalah S. 7. Hukum negasi ganda. Misal, negasi dalam kurung negasi P, maka ekuivalensinya adalah P. Jika kita ibaratkan negasi adalah min, maka min kali min sama dengan plus. 8. Hukum idempoten. Hukum ini akan berlaku jika P dan P, maka ekuivalensinya adalah P. Contoh kedua adalah P atau P, maka ekuivalensinya adalah P.
nilai P adalah 0 atau 1. Jika kita rubah, maka akan menjadi 1 atau 1, maka ekuivalensinya adalah 1. 9. Hukum De Morgan. Contoh, P dan Q atau R. Jika menggunakan hukum De Morgan, maka semuanya akan dinegasikan menjadi negasi P dan negasi Q atau negasi R. Maka hasil akhirnya dari hukum De Morgan akan membuat negasi dalam kurung P dan Q atau R akan seekuivalensi dengan negasi P dan negasi Q atau negasi R. 10. Hukum absorpsi. Hukum ini melakukan penyederhanaan dari rumus P atau dalam kurung P dan Q menjadi seekuivalensi dengan P. Lalu rumus yang kedua adalah P dan dalam kurung P atau Q menjadi seekuivalensi dengan P. Jika tidak jelas, maka kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, jika P sama dengan 1, lalu Q sama dengan 0, maka operasinya akan berubah menjadi 1 tambah 1 kali 0, yang hasilnya adalah 1. Lalu, jika Q sama dengan 0, maka akan berubah menjadi 1 tambah kali dalam kurung 1 kali 1, yang hasilnya sama dengan 1 juga. Karena 1 sama dengan P, maka hasilnya adalah P. Lalu, jika P sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka semuanya akan berubah menjadi 0 tambah dalam kurung 0 kali 0. Dan jika Q sama dengan 1 akan berubah menjadi 0 tambah 1 kali 0. Yang semuanya hasilnya adalah 0. Karena 0 adalah P, maka semuanya adalah P. 11. Hukum negasi B dan S. Kita ketahui bahwa B itu tidak sama dengan S. Contoh, jika B sama dengan 1, maka S-nya adalah selalu berlawanan, yaitu adalah 0. Lalu jika B-nya adalah 0, maka S-nya selalu 1. Tapi jika menggunakan hukum negasi B, lalu kita ambil B-nya positif, pasti akan sama dengan S-nya yang kita ambil adalah negasi. Begitu juga sebaliknya, jika B-nya adalah negasi, maka akan sama dengan S-nya yang positif. 12. Hukum transformasi. Hukum ini menyatakan jika P maka Q itu dapat dirubah bentuknya menjadi P dan Q yang disinjungsi, lalu variabel di depan diberi dengan negasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.